Berita pilihan hari ini. 1. Calon pemain naturalisasi Calvin Verdonk sedang perjalanan ke Indonesia. 2. Timnas U20 panggil 2 pemain abroad. 3. Fisioterapis Timnas undur diri dari bagian Timnas Indonesia hingga pujian legenda Manchester United hampiri Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dalam pantauan para legenda. Gaya bermain Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 memang terus mencuri perhatian. Terbaru, legenda Korea Selatan Park Ji-sang menyanyikan pujian untuk penampilan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Park Ji-sang menilai Garuda Muda mengalami perkembangan pesat. Bukan cuma kategori usia, penampilan merah putih di level senior juga membuat Park Ji-sang terkesima. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Timnas Indonesia, terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sang seperti dinukil dari KBS News. Membangun skuad dari pemain muda. Saya rasa Sintayong telah melakukan tugasnya dengan baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional. Dan Indonesia saat ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah pelatih Sintayong. Saat ini Timnas Indonesia U23 diperkuat oleh pemain-pemain yang sebelumnya juga mentas di Piala Asia 2023. Hasilnya tiket semifinal Piala Asia U23 2024 sudah dalam genggaman. Gaya bermain langka. Di tempat terpisah, Paul Williams seakan sepakat dengan komentar Park Ji-sang. Ia mengatakan Timnas Indonesia di bawah Sintayong punya gaya menyerang yang langka. Saya sangat senang melihat Timnas Indonesia ada kebahagiaan dalam cara bermain mereka, tuturnya. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Seperti kita lihat di Piala Asia, banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam skema low block, sambung dia. Fisioterapis Timnas undur diri. Fisioterapis Timnas Indonesia U23, Dr. Choi Ju yang mengungkap bahwa tugasnya merawat Rizky Ridho CS akan selesai usai Piala Asia U23 2024. Dr. Choi bergabung dengan Timnas Indonesia sejak Januari 2024. Saat pemusatan latihan Timnas senior di Turki, dia bergabung ke dalam staf kepelatihan Sintayong. Di Piala Asia 2023, Dr. Choi menjadi tim medis Timnas Indonesia. Tugas itu berlanjut sampai Piala Asia U23 2024. Soal kerjasama dengan Timnas, Dr. Choi mengungkap sebenarnya rencana awalnya cuma sampai fase grup Piala Asia U23 2024. Tapi Indonesia malah melaju sampai babak semifinal. Sintayong dan Ketum PSSI, Erick Thohir, memintanya langsung untuk bertahan. Ada banyak pasien yang sudah mendaftar untuk mendapatkan perawatan saya. Atlet juga menunggu saya. Awalnya saya hanya memutuskan untuk melayani Timnas Indonesia U23 sampai akhir babak fase grup, lalu pulang, kata Dr. Choi di media Vietnam Soha. Saya memutuskan bertahan sampai turnamen ini selesai, mendukung tim untuk berlatih sekeras mungkin untuk bisa memenangi turnamen, kata dia menambahkan. Dr. Choi pernah menjadi bagian Vietnam saat menjadi runner-up Piala Aswa U23 2018. Kini dia bisa menciptakan sejarah bersama Garuda Muda. Oleh karena itu, pantas dia bertahan sampai akhir turnamen. Piala AFF U19 2024. PSSI mengumumkan 37 pemain yang dipanggil ke Timnas U20 Indonesia. Dari 37 pemain yang dipanggil, ada 2 pemain diaspora. Kedua pemain itu ialah Wilber Jardim Sao Paulo FC, Brasil, dan Marcelinus Amaola, UD Logrones, Spanyol. Untuk Wilber Jardim, sebelumnya ia memperkuat Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023. Pemanggilan ini sebagai persiapan untuk mengikuti Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2024. Rencananya Piala AFF U19 2024 akan digelar pada Juli 2024. Dari Verdonk selaku kakak dari fullback kiri NEC Nijmegen, Calvin Verdonk membuat postingan mengejutkan di akun Instagramnya @darilverdonk1, memberi informasi bahwa dirinya tengah berada di dalam pesawat. Ia pun menulis off to Indonesia yang menegaskan pria yang berprofesi sebagai petarung ini akan menuju ke tanah air. Hal itu pun menimbulkan spekulasi bahwa Calvin Verdonk juga ikut ke Indonesia bersama sang kakak. Peluang Calvin Verdonk mengikuti sang kakak ke Indonesia sangat besar.
Sebab klubnya NEC Nijmegen akan libur dalam 1 minggu ke depan dan baru akan melakoni pertandingan lagi pada Selasa 7 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Karena itu jangan heran jika pada esok atau lusa, Calvin Verdonk akan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jika Calvin Verdonk benar datang minggu ini, itu berarti ia diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Dua laga itu sangat krusial mengingat akan menentukan lolos atau tidaknya timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa. Semisal timnas Indonesia menumbangkan Irak di tanah air pada 6 Juni 2024, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Demi menyaingi Irak, keberadaan Calvin Verdonk yang berdarah Aceh sangat dibutuhkan. Biasa mentas sebagai fullback kiri, Calvin Verdonk dikenal memiliki tendangan bebas mematikan yang dapat mempersulit Irak di laga nanti.